alumni santri Al Zaitun, beliau mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah karena ditetapkannya Panji Gumilang sebagai tersangka. Alhamdulillah akhirnya ada titik terang terkait kasus yang cukup lama bergulir, hampir 3 bulan mungkin ataupun 2 bulan, cukup bertele-tele dan juga cukup lama prosesnya karena 1 atau 2 hal. Ala kulli hal, saya pribadi mengucapkan cukup banyak terima kasih pada pihak yang berwenang yang telah menangani kasus ini dengan profesional tentunya, dan mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya. Beliau mengatakan dalam videonya itu sudah ada titik terang, bahkan video-video yang berkaitan dengan Panji Gumilang akan dihapusnya, akan di take down-nya, karena kasus yang selama ini beredar di masyarakat sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Ya, kami berharap bahwasanya hukum diambil ataupun tindakan yang diambil oleh pihak yang berwenang ataupun pihak yang berwajib merupakan hukum yang cukup adil, seadil-adilnya. Kami menginginkan hal seperti itu. Panji Gumilang ditangkap. Apa kaitannya pimpinan Al Zaitun itu dengan negara Islam Indonesia? Dikutip dari bangkapos.com, pimpinan Al Zaitun, Panji Gumilang, ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Panji Gumilang jadi tersangka atas kasus penistaan agama. Kontroversi terkait Al Zaitun pun kini memasuki babak baru. Panji Gumilang yang berulang kali beralasan tak bisa diperiksa karena sakit, kini ditangkap oleh penyidik. Sebelumnya, polisi sudah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kepada Panji dalam penyidikan tahap akhir sebelum menggelar perkara penetapan tersangka. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara Panji Gumilang menjadi tersangka, ujar Dirtipidum Mabes Polri, Brigjen Juhandani dalam konferensi pers, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Penyidik kemudian langsung memberikan surat penangkapan Panji Gumilang seusai ditetapkan sebagai tersangka. Surat perintah penangkapan disertai penahanan, ujar Juhandani. Penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli dalam kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang ini. Panji Gumilang dijerat pasal 14 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan pasal 156A dan juga pasal 45A ayat 2, Junto pasal 28 ayat 2, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang IT. Panji Gumilang mendatangi Bareskrim Polri, Selasa, 1:08 siang, untuk pemeriksaan. Ia diperiksa selama kurang lebih 6 jam, ini kali kedua Panji Gumilang mendatangi Bareskrim. Sebelumnya, ia telah hadir dalam pemeriksaan pada Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023. Panji lalu diminta untuk hadir lagi ke Bareskrim pada Kamis, 27/7 pekan lalu, namun, ia berhalangan hadir karena sakit. Pengacara Panji, Ali Saifuddin, menyebut ketidakhadiran kliennya dalam pemeriksaan kasus dugaan penistaan agama bukan karena takut ditetapkan sebagai tersangka, melainkan Panji Gumilang masih fokus pemulihan kondisi kesehatannya. Sudah disampaikan hari ini beliau tidak hadir karena dalam penyembuhan, arahan dokter masih harus istirahat penuh, kata Ali di Bareskrim Polri, Kamis 27/7. MUI pada 11 tahun lalu dalam laporan hasil penelitian yang dilakukan di tahun 2002 telah membuat kesimpulan tentang Pondok Pesantren Al Zaitun. Hasil penelitian MUI sudah jelas bahwa itu, Al Zaitun, terindikasi atau terafiliasi dengan gerakan NII, sudah sangat jelas, ujar Ihsan saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 21 Juni tahun 2023. Ihsan mengatakan, afiliasi tersebut bisa dilihat dari pola rekrutmen yang dilakukan Al Zaitun dari segi penghimpunan dan penarikan dana yang dilakukan ke anggota dan masyarakat. Tidak terbantahkan, artinya penelitian MUI tahun 2002 itu sangat valid. Dia, Al Zaitun, adalah penyimpangan dalam paham keagamaan, kemudian dari paham kenegaraan dia terafiliasi dengan gerakan NII, tutur dia. Ihsan juga menilai, pemerintah wajib mengambil andil terkait penyimpangan paham kenegaraan Al Zaitun. Maka pemerintah dan MUI sangat ideal dalam rangka membenahi kembali Al Zaitun agar tidak lagi terpapar sebagai bibit radikal yang menjadi bom waktu bagi negara nanti, ujar Ihsan. Apa itu negara Islam Indonesia?
NII, Negara Islam Indonesia, NII, juga dikenal dengan nama Darul Islam atau yang artinya adalah Negeri Islam, adalah kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Ini dimulai pada tanggal 7 Agustus tahun 1949 oleh sekelompok milisi Muslim, dikoordinasikan oleh seorang politisi Muslim, Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo di Desa Cisampang, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejumlah hal tentang NII merujuk kepada sejumlah kontroversi yang sempat terungkap ke publik. Kompas.com pernah menerbitkan artikel berjudul, Ajaran NII, Menghapus Dosa dengan Uang. Artikel ini berisi informasi dari seseorang yang pernah terlibat dalam gerakan itu. Berikut kisahnya, bermula dari perkenalannya dengan Rudi yang mengajak berdiskusi tentang sebuah seminar. Andi pun diajak untuk mengenali ajaran sebuah kelompok Negara Islam Indonesia. Suatu malam, ia diajak ke suatu tempat dan menjalani prosesi pembayatan. Kelompok Negara Islam Indonesia memang memberlakukan sumpah setia atau bayat kepada para calon anggotanya. Seperti yang dituturkan Andi, nama samaran, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang sempat dibayat NII saat memasuki tahun pertama kuliah sekitar tahun 2006. Namun, Andi tidak terjerumus hingga menjadi anggota NII karena menilai adanya kejanggalan pada ajaran-ajaran NII. Apa saja ajaran yang dinilainya janggal? Menurut Andi, di setiap kesempatan, anggota NII yang berupaya merekrutnya menjanjikan keuntungan-keuntungan materi kepadanya. Ia dijanjikan akan mendapatkan penghasilan tanpa harus bekerja dan segala kebutuhan hidupnya akan terjamin. Pokoknya di sini, di NII, hidup terjamin, selalu dapat uang, kata Andi kepada Kompas.com, Selasa, tanggal 26 April tahun 2011. Lebih anehnya lagi, kata Andi, NII mengajarkan anggotanya untuk tidak perlu melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Menurut ajaran NII, salat hanya dilakukan 2 waktu, salat besar dan salat kecil, kata Andi. Akan tetapi, ia mengaku lupa mengenai apa yang dimaksud dengan salat besar dan salat kecil. Seingatnya, yang dimaksud salat kecil adalah mengajak orang lain untuk bergabung. Mengajak orang masuk NII itu ibadah, ucapnya. Lalu, jika anggota NII melakukan dosa, kata Andi, cukup dibayar dengan sejumlah uang. Setelah membayar, dosa-dosanya diyakini akan hilang. Itu tidak masuk akal, ucap Andi. Lainnya, setiap anggota NII, menurut Andi, diwajibkan membayar iuran kepada negara untuk mencari uang, dihalalkan cara apapun, termasuk mencuri. Terus, uangnya dimasukin ke kas negara untuk membiayai negara, tuturnya. Menurut Andi, tiap anggota dijanjikan akan mendapat bagian dari uang yang disetorkannya. Andi lupa berapa persen bagian yang akan didapatkan seorang anggota dari setoran yang dimasukkan. Setoran kepada negara tersebut, lanjut Andi, mulai dibayarkan di awal menjadi anggota. Setelah dibayar, Andi mengaku dimintai iuran berkisar Rp400.000, Rp500.000. Iuran-iuran tersebut disetorkan kepada seseorang yang berwenang, tidak melalui transfer rekening. Mengetahui adanya sejumlah iuran yang harus dibayarkan, Andi mengaku tidak memiliki uang untuk itu. Namun, Rudi, orang yang merekrutnya, kemudian membujuk dengan menawarkan diri untuk membayarkan sementara kewajiban Andi. Mereka pintar, mereka bilang, "Gewe bayarin dulu, asal lo yakin," kata Andi menirukan ucapan Rudi saat itu. Berusaha lepas dari bujukan Rudi, Andi berkilah bahwa ia merasa tidak yakin dengan ajaran NII. Menanggapinya, lagi-lagi Rudi mengerahkan kemampuan komunikasinya untuk meyakinkan Andi. Kalau masalah enggak yakin, kamu lihat saja dulu, masalah yakin enggak yakin belakangan, kata Andi menirukan Rudi. Pasca bayat, Andi pulang ke rumah. Ia menuturkan, karena merasa ragu dengan ajaran NII, Andi kemudian membaca-baca Al-Quran lengkap dengan terjemahan yang ada di rumahnya. Dari situlah Andi sadar bahwa ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan anggota NII kepadanya telah ditafsirkan secara berbeda. Saya baca ayatnya, ternyata penafsirannya beda, pintar banget dia, orang NII pakai ayat Al-Quran, ungkapnya. Selanjutnya, Andi semakin yakin untuk meninggalkan NII ketika mendengar nasihat temannya. Kata teman saya, cara orang menyembah Tuhan berbeda-beda, nggak perlu sampai pindah negara segala, tuturnya. Apalagi, setelah Andi mengikuti seminar tentang NII yang kebetulan digelar di kampus tidak lama setelah ia dibayat. Andi juga menceritakan, meskipun tidak merasa yakin dengan NII, ia tidak dilepaskan begitu saja.
Pasca dibayat, anggota NII terus berupaya menghubunginya. Anggota NII juga sempat mendatanginya ke kampus. Dari awal dia ngancem sih, kalau keluar bakal kena musibah besar, namun, buktinya sampai sekarang saya enggak kenapa-kenapa, ungkapnya. Andi pun memilih untuk mengganti nomor ponselnya demi menghindari gangguan para anggota NII. 2 minggu kemudian, sudah enggak dihubungi lagi, katanya. Meskipun demikian, setelah dibayat, Andi mengaku sempat diperkenalkan dengan anggota NII lainnya yang sekampus dengannya. Ternyata di UI banyak, di bawah tanah, enggak kelihatan, ada anak komunikasi 2005 juga, anak FISIP dan anak FIB, ungkapnya. Bahkan, ada seorang anggota NII yang merupakan senior Andi, sejurusan dengan Andi di Departemen Ilmu Komunikasi. Andi juga mengungkapkan, menurut para anggota NII yang sempat dikenalnya, saat itu Presiden NII adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi UI. Sementara itu Ketua FKUB Provinsi Sumatera Selatan, Buya Tohlon pada 2011 selalu menegaskan sepak terjang gerakan yang mengatasnamakan Negara Islam Indonesia, NII, saat ini berbeda jauh dengan apa yang dibentuk pendirinya, Sekar Majim Marijan Kartosuwiryo. Dikutip dari laman sumsel.kemenak.go.id berjudul, Penyimpangan NII dari Ajaran Islam, Buya Tohlon mengungkapkan NII kini dimanfaatkan untuk hal yang bersifat material dan bahkan menyimpang dari ajaran Islam cinta damai dan menjunjung norma kemanusiaan. Ajaran NII sekarang ekstrim sekali, mengkafirkan orang tua, bunuh diri untuk mendapatkan materi, ajaran-ajarannya sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam yang damai dan saling mengasihi antar umat, apalagi sampai bunuh diri yang dosanya bagi seorang muslim sebesar bumi dan langit. Jadi perbuatan itu bukanlah orang Islam, terang Buya Tohlon dalam seminar yang dilaksanakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Home Inn Palembang pada tanggal 31 Desember tahun 2011.